أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila nudia diseru atau dipanggil lissalah untuk menunaikan salat min dari yaumi hari al-jumu'ah Jumat fas'au maka berjalanlah kamu ila kepada atau untuk dzikrillah mengingat Allah wadaru dan tinggalkanlah al-bai'a jual beli atau perdagangan dzalikum demikian itu khairul lakum lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun jika kamu mengetahui. Faida maka apabila qudiyati telah diselesaikan as-shalah salat fantashiru maka bertebaranlah kamu fil ard pada muka bumi wabtaghu dan carilah min fadli dari karunia Allah wadhkurullah dan ingatlah Allah katsiran la'allakum yuflihun banyak agar kalian beruntung. Wa idza dan apabila ro'au mereka melihat tijarah perniagaan au lahwan atau permainan al-faddu mereka menuju ilaiha kepadanya watarokuka dan mereka meninggalkan kamu qaiman berdirilah kul katakanlah ma apa indallah di sisi Allah minal lahwi dari permainan wa mina dan dari at-tijarah perniagaan wallah dan Allah khairur raziqin sebaik-baik pemberi rezeki atau imbalan. Penafsiran Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 adalah pada ayat 9 menjelaskan bahwa ketika azan dikumandangkan maka hendaklah mereka segera menuju ke masjid dan meninggalkan segala urusan dunia. Ini menunjukkan prioritas ibadah dan pembelajaran agama di atas aktivitas lainnya. Kehadiran di masjid bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban ritual, tetapi juga sebagai tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan bimbingan spiritual. Pada ayat 10 melanjutkan dengan menjelaskan bahwa setelah sholat Jumat mereka diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan mencari nafkah. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara ibadah dan kehidupan duniawi. Namun ayat ini juga menyiratkan bahwa mencari nafkah harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak mengabaikan kewajiban agama. Ayat 11 merupakan inti dari pesan ayat sebelumnya. Ayat ini memerintahkan untuk mencari ilmu pengetahuan setelah menunaikan sholat Jumat. Kata fa'ibtaghi, maka carilah, menunjukkan perintah yang tegas dan pentingnya mencari ilmu. Ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat bagi kehidupan. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya pengembangan diri secara menyeluruh, baik spiritual maupun intelektual. Relevansi ayat ini dengan pendidikan yaitu yang pertama yaitu prioritas pencari ilmu. Ayat ini menekankan bahwa pencarian ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pendidikan bukan hanya tentang tanggung jawab individu, tetapi juga masyarakat dan negara. Sistem pendidikan harus dirancang untuk memfasilitasi dan mendorong pencarian ilmu pengetahuan secara optimal. Yang kedua yaitu integrasi dalam ibadah dan duniawi. Ayat-ayat ini menunjukkan keseimbangan antara ibadah dan kehidupan duniawi. Pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia. Pendidikan tidak hanya menyiapkan individu untuk akhirat, tetapi juga untuk kehidupan di dunia. Yang ketiga yaitu pentingnya masjid sebagai pusat pembelajaran. Masjid sebagai tempat ibadah juga dapat difungsikan sebagai pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan.
kegiatan pendidikan keagamaan dan pengembangan diri dapat dilakukan di masjid untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan meningkatkan kualitas hidup umat. Yang keempat yaitu ilmu untuk kemajuan. Pencarian ilmu yang dijelaskan dalam ayat ini bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Sistem pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan untuk berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.